Di sebuah desa kecil yang subur, diapit oleh perbukitan hijau dan sawah yang membentang luas, hiduplah seorang pemuda bernama Subrata. Ia adalah seorang penggembala kerbau sekaligus petani muda yang sederhana, tetapi memiliki hati yang kuat dan keberanian yang besar. Setiap hari, Subrata menghabiskan waktunya di ladang, membajak sawah dengan bantuan seekor kerbau kesayangannya yang ia beri nama Poleng. Poleng bukan sekadar hewan ternak bagi Subrata, tetapi lebih seperti sahabat sejatinya. Sejak kecil, Subrata sudah mengenal Poleng, karena kerbau itu merupakan warisan dari ayahnya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Mereka tumbuh bersama, bekerja bersama, bahkan tidur dalam kandang yang sama ketika hujan deras mengguyur desa. Hubungan mereka begitu erat, hingga Poleng tampaknya bisa memahami setiap perasaan Subrata. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Subrata selalu bangun lebih awal untuk mengurus Poleng. Ia menyiapkan makanan, membersihkan kandangnya, dan memastikan Poleng dalam keadaan sehat. Setelah semua persiapan selesai, mereka berdua berangkat ke sawah untuk bekerja. Poleng akan menarik bajak, sementara Subrata memegang kendalinya. Meski pekerjaan itu berat, ia tak pernah mengeluh. Baginya, bekerja di sawah adalah bagian dari kehidupannya. Tak hanya di sawah, Subrata juga sering menggembalakan Poleng ke padang rumput luas di pinggiran hutan. Di sanalah mereka bisa beristirahat sejenak dari pekerjaan berat. Subrata akan duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati angin yang sejuk, sementara Poleng asyik merumput. Saat-saat seperti inilah yang membuat Subrata merasa damai, seolah ia dan Poleng adalah dua makhluk yang ditakdirkan untuk saling menjaga. Meskipun hidup di desa kecil yang damai, Subrata tetap memiliki tantangan tersendiri. Kadang-kadang, ia harus menghadapi para tuan tanah yang tamak, yang mencoba mengambil alih tanah milik para petani kecil. Namun Subrata bukanlah orang yang mudah menyerah. Dengan keberanian dan tekadnya, ia selalu berusaha melindungi hak-hak para petani miskin di desanya. Di desa itu, Subrata dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan penuh tanggung jawab. Ia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan, baik itu tetangganya yang kesulitan, anak-anak kecil yang bermain di sawah, hingga orang-orang tua yang membutuhkan pertolongan. Namun, meskipun banyak yang menghormatinya, Subrata sendiri tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan sederhana, bersama Poleng dan ladang yang ia cintai. Suatu hari, setelah seharian bekerja keras, Subrata membawa Poleng ke sebuah sungai yang mengalir di tepi desa. Sungai itu merupakan tempat favorit mereka untuk beristirahat setelah bekerja. Airnya jernih dan segar, mengalir dari pegunungan yang jauh di utara. Di bawah sinar matahari senja yang keemasan, Subrata duduk di tepi sungai, menikmati suara gemericik air yang menenangkan. Poleng pun masuk ke dalam sungai dengan riang, menikmati segarnya air yang menyentuh kulitnya. Kerbau itu berendam dengan tenang, sesekali menyemburkan air dari hidungnya seperti seorang anak kecil yang bermain-main. Subrata tersenyum melihat tingkah sahabatnya itu. Namun ketenangan sore itu tiba-tiba terusik. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh air yang tidak biasa. Subrata mengernyitkan dahi, merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, Poleng melenguh keras, suara yang berbeda dari biasanya, sebuah tanda bahaya. Subrata segera berdiri dan menajamkan pandangannya ke arah sungai. Detik berikutnya jantungnya berdegup kencang saat melihat seekor buaya besar muncul dari dalam air, mengintai Poleng dengan mata penuh kelaparan. Buaya itu bergerak perlahan tetapi tatapannya tajam, menandakan bahwa ia siap menerkam mangsanya kapan saja. Poleng yang menyadari bahaya itu segera bergerak mundur, tetapi tubuhnya yang besar membuatnya sulit bergerak cepat di dalam air. Tanpa berpikir panjang, Subrata langsung berlari menuju sungai. Ia meraih tombak bambu yang selalu ia bawa untuk berjaga-jaga, lalu melompat masuk ke dalam air. Ia tahu bahwa jika ia terlambat sedikit saja, Poleng bisa menjadi santapan buaya ganas itu. Air sungai yang tenang berubah menjadi medan pertarungan sengit. Buaya itu menerjang ke arah Poleng, tetapi Subrata dengan sigap menghalangi jalannya. Dengan sekuat tenaga, ia menusukkan tombaknya ke arah buaya, tetapi kulit hewan buas itu terlalu tebal. Buaya itu mengamuk, membuka rahangnya yang besar, dan berusaha menggigit Subrata. Dengan cepat, Subrata menghindar, tetapi buaya itu terus menyerang. Gelombang air bergejolak menciptakan suara riak yang menggema di sekitar sungai. Subrata tidak gentar. Ia mencari celah untuk menyerang balik, dan dalam sekejap ia melihat peluang, sisi bawah leher buaya yang lebih lunak. Dengan keberanian luar biasa, ia menusukkan tombaknya ke arah titik lemah itu. Buaya itu meronta, tetapi Subrata tidak melepaskan pegangannya.
Dengan sekuat tenaga, ia mendorong tombaknya lebih dalam, hingga akhirnya buaya itu mengeluarkan geraman kesakitan. Beberapa saat kemudian gerakan buaya itu melemah. Perlahan tubuhnya tenggelam ke dasar sungai, meninggalkan air yang mulai berwarna merah. Subrata terengah-engah merasakan tubuhnya lelah, tetapi ia tak peduli. Yang terpenting, Poleng selamat. Ia segera berenang ke arah sahabatnya dan memastikan bahwa Poleng tidak mengalami luka serius. Namun, ada sesuatu yang aneh. Poleng, yang biasanya diam setelah mengalami kejadian menegangkan, tiba-tiba mendekati Subrata dan menggigit lengannya dengan lembut. "Apa yang kau lakukan, Poleng?" tanya Subrata, bingung. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, kepalanya mulai terasa pusing. Pandangannya kabur, tubuhnya melemah, dan dalam hitungan detik, Subrata kehilangan kesadaran. Sementara itu, Poleng berdiri di sampingnya mengawasi dengan tatapan penuh arti. Seolah ia tahu bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi, sesuatu yang akan mengubah takdir Subrata selamanya. Dan sejak hari itu, kehidupan Subrata tak akan pernah sama lagi. Subrata terbangun dengan kepala yang terasa berat. Pandangannya masih buram, dan tubuhnya terasa hangat, seakan ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya. Ia meraba lengannya, tempat Poleng menggigitnya sebelum ia pingsan. Anehnya, tidak ada luka, hanya rasa kesemutan yang aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketika ia mencoba bangkit, tubuhnya terasa lebih ringan. Bahkan, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan rasa penasaran, ia meraih sebatang kayu besar yang biasanya hanya bisa digeser oleh beberapa orang dewasa. Dengan satu tarikan, ia mengangkat kayu itu dengan mudah, matanya membelalak. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya. Tanpa sadar, ia mencoba menekan batang kayu itu dengan kedua tangannya, dan dalam sekejap, kayu itu patah menjadi dua bagian. Subrata terkejut, ini mustahil. Tidak mungkin ia memiliki kekuatan seperti ini. Ia menatap Poleng yang berdiri di sampingnya seolah memahami bahwa sahabatnya ini telah memberikan sesuatu yang luar biasa kepadanya. "Poleng, apa yang telah kau lakukan padaku?" tanyanya lirih. Poleng hanya mengibaskan ekornya, lalu mendekati Subrata dan menyentuhkan kepalanya ke dada pemuda itu, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari berlalu, dan Subrata mulai memahami perubahan dalam tubuhnya. Ia tidak hanya memiliki tenaga yang luar biasa, tetapi juga kecepatan dan ketahanan tubuh yang meningkat. Ia bisa berlari lebih cepat dari sebelumnya, mengangkat beban yang berat dengan mudah, bahkan ia merasa kulitnya lebih keras dari biasanya. Namun, ia tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, menggembalakan poleng, membajak sawah dan membantu para petani. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia bukan lagi Subrata yang dulu. Sang pahlawan yang terlahir. Suatu malam saat Subrata berjalan pulang dari sawah, ia mendengar teriakan minta tolong dari sebuah gang kecil di pinggiran desa. Ia bergegas menuju sumber suara dan melihat seorang lelaki tua sedang dikepung oleh 3 orang begal bersenjata. "Hei, serahkan semua hartamu kalau kau ingin selamat," bentak salah satu begal. Lelaki tua itu ketakutan. Tangannya gemetar saat ia mencoba melindungi sekantung kecil berisi uang hasil jualan dagangannya di pasar. Subrata mengepalkan tinjunya. Ia tidak bisa tinggal diam. "Hei, tinggalkan dia," serunya lantang. Para begal menoleh. Mereka tertawa melihat seorang pemuda desa yang tampak biasa saja menantang mereka. "Kau ini siapa? Mau mati, ha?" ejek salah satu dari mereka. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, Subrata melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia menghantam salah satu begal hingga terpental ke dinding. 2 begal lainnya terkejut dan mencoba menyerang dengan golok, tetapi Subrata dengan gesit menghindari serangan mereka. Dengan satu pukulan keras, ia menghantam perut salah satu begal, membuatnya langsung jatuh pingsan. Yang terakhir mencoba melarikan diri, tetapi Subrata menangkapnya dan mengangkatnya dengan satu tangan. "Lepaskan aku, ampun!" Begal itu memohon, "Kalian seharusnya tidak mencuri dari orang yang lemah." Suara Subrata menggema dalam kegelapan malam. Setelah memastikan para begal tak berdaya, ia membantu lelaki tua itu berdiri. "Siapa kau, anak muda?" tanya lelaki itu dengan kagum. Subrata ragu sejenak. Ia tidak ingin identitasnya diketahui. Maka ia mengambil kain hitam dari pinggangnya dan menutupi wajahnya, menyisakan hanya matanya yang terlihat. "Aku hanyalah seseorang yang ingin melindungi rakyat," jawabnya singkat. Setelah kejadian itu, desas-desus tentang seorang pahlawan bertopeng mulai menyebar di desa.
Orang-orang menyebutnya manusia kerbau karena kekuatannya yang luar biasa dan cara bertarungnya yang gagah berani. Subrata menyadari bahwa dengan kekuatannya, ia bisa melindungi orang-orang yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Maka, ia mulai mengenakan kostum sederhana, pakaian serba hitam dan topeng berbentuk kepala kerbau yang ia buat sendiri. Dari hari ke hari, ia terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia menggagalkan perampokan, menolong petani yang tertindas oleh rentenir, dan bahkan membantu menangkap penjahat yang melarikan diri dari kejaran prajurit kerajaan. Namun, tantangan yang lebih besar masih menantinya. Penculikan Raden Ayu Sekar Kartika suatu hari, tersiar kabar buruk di desa dan sekitarnya. Raden Ayu Sekar Kartika, putri dari Tumenggung Cokro Adityo, telah diculik oleh kelompok berandal Jarwo, segerombolan penjahat paling ditakuti di daerah itu. Jarwo dan anak buahnya dikenal sebagai kelompok kejam yang suka merampok, menculik, dan membunuh tanpa ampun. Tidak ada satupun prajurit atau warga yang berani melawan mereka. Dalam keputusasaan Tumenggung, Cokro Adityo mengumumkan sebuah sayembara besar. Barang siapa yang bisa menyelamatkan putriku akan kuberi separuh hartaku dan kujadikan menantu kerajaan. Sayembara itu segera tersebar ke seluruh desa dan kota terdekat. Banyak pendekar dan petarung mencoba, tetapi tidak ada satupun yang berhasil kembali. Ketika Subrata mendengar kabar ini, ia tahu bahwa ini adalah ujian sejatinya sebagai manusia kerbau. Ia tidak menginginkan harta, tetapi ia tidak bisa membiarkan orang sekejam Jarwo terus berbuat semena-mena. Bersama Poleng, ia mulai mencari informasi tentang keberadaan markas kelompok Jarwo. Setelah mendapatkan petunjuk, ia pun berangkat dengan penuh tekad, mengenakan kostum manusia kerbau, siap menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Ketika ia tiba di markas Jarwo, ia melihat bahwa tempat itu dijaga ketat oleh puluhan anak buahnya. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit, gumam Subrata. Namun ia tidak sendirian. Poleng, kerbau setianya, berdiri di sampingnya, siap bertarung. Tanpa membuang waktu, Subrata menerjang ke dalam markas dengan kekuatan luar biasanya. Pertempuran pun dimulai. Malam yang mencekam, di sarang kejahatan langit malam, tampak kelam, dihiasi bintang-bintang yang bersinar redup di balik awan yang berarak perlahan. Di tengah hutan yang lebat, di sebuah benteng tua yang tersembunyi dari pandangan orang-orang desa, kelompok berandal Jarwo tengah berpesta. Mereka tertawa, bersulang, dan membanggakan diri atas keberhasilan mereka menculik Raden Ayu Sekar Kartika, putri Tumenggung Cokro Adityo. Di dalam salah satu ruangan tersembunyi, Raden Ayu Sekar Kartika duduk dengan tangan terikat, wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Ia mendengar suara tawa kasar di luar ruangan, menyadari bahwa dirinya dikelilingi oleh para kriminal yang siap melakukan hal buruk kapan saja. "Ayah, tolong aku," bisiknya lirih, berharap seseorang akan datang menyelamatkannya. Dan harapannya itu tidak sia-sia. Di luar benteng, manusia kerbau Subrata bersama Poleng berdiri tegap. Tatapan matanya tajam, menembus kegelapan, mengamati setiap penjaga yang berjaga di sekitar benteng. Inilah saatnya, gumamnya. Dengan satu tarikan napas, ia melompat dari persembunyiannya dan menyergap dua penjaga terdekat dengan kecepatan luar biasa. Sebelum mereka sempat berteriak, Subrata sudah menghantam mereka hingga pingsan. Tak butuh waktu lama sebelum alarm bahaya berbunyi. Para anak buah Jarwo segera menyadari bahwa ada penyusup yang menerobos ke markas mereka. "Siapa itu?" teriak salah satu penjaga. Namun sebelum ia sempat mencari tahu, manusia kerbau sudah meluncur ke arahnya dan menendangnya hingga terhempas ke dinding. Puluhan orang segera menyerbu dari berbagai arah, membawa golok, tombak, dan senjata tajam lainnya. Tapi Subrata tetap tenang. Dengan kekuatan luar biasa, ia menangkis setiap serangan, menghantam musuh satu persatu dengan tinjunya yang keras seperti baja. "Dor!" Salah satu anak buah Jarwo mencoba menembaknya dengan senapan kuno, tapi Subrata menghindar dengan lincah, lalu melesat ke arahnya dan mematahkan senjatanya dengan tangan kosong. Sementara itu, Poleng pun tak tinggal diam. Dengan tubuh besarnya, ia menanduk beberapa musuh hingga terlempar ke udara. Para penjahat mulai ketakutan. "Dia bukan manusia biasa," teriak salah satu dari mereka sebelum melarikan diri. Namun, masih ada yang bertahan. Puluhan orang mengeroyoknya dari segala arah, tapi Subrata tak gentar. Dengan kecepatan luar biasa, ia menangkis setiap serangan dan membalas dengan pukulan yang menghancurkan.
Suara jeritan dan benturan keras menggema di benteng itu. Para anak buah Jarwo yang tadinya sombong, kini jatuh satu persatu, tak mampu menghadapi kekuatan luar biasa dari manusia kerbau. Pertemuan dengan Jarwo. Di dalam ruangan utama, Jarwo, pemimpin kelompok berandal itu, duduk dengan ekspresi dingin. Ia sudah mendengar keributan di luar, tapi wajahnya tetap tenang. Tak lama kemudian pintu ruangan itu terdobrak keras, dan berdirilah manusia kerbau dengan tatapan penuh amarah. Jarwo, lepaskan Raden Ayu sekarang juga, serunya. Jarwo hanya tersenyum sinis. Ia bangkit dari kursinya, lalu meraih sebilah pedang besar yang tergantung di dinding. Kau yang selama ini membuat kerusuhan di desa ya? Katanya sambil berputar-putar di tempat. Kau pikir aku takut padamu manusia bertopeng? Kalau kau tak ingin mati, lepaskan dia sekarang juga. Subrata memperingatkan sekali lagi, tidak semudah itu. Jarwo mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Namun Subrata berhasil menghindar, lalu membalas dengan pukulan keras ke dada Jarwo. Duar! Jarwo terdorong ke belakang, tapi ia segera bangkit dan menyerang lagi. Pertarungan sengit pun terjadi. Jarwo ternyata bukan lawan yang mudah. Ia memiliki kekuatan besar dan teknik bertarung yang luar biasa. Setiap ayunan pedangnya begitu cepat dan tajam, memaksa Subrata untuk terus bergerak menghindar. Namun seiring berjalannya waktu, kelebihan manusia kerbau mulai terlihat. Dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, ia mulai mengungguli Jarwo. Ia menangkap pedang lawannya dengan tangan kosong, lalu menendangnya hingga terlempar menabrak meja. Jarwo menggeram marah. Ia tak pernah dikalahkan oleh siapapun sebelumnya. Dengan sisa tenaganya, ia menyerang lagi, mencoba menikam Subrata. Namun Subrata dengan gesit menghindar dan memberikan pukulan terakhir ke wajah Jarwo. Buk! Jarwo terhuyung ke belakang, lalu jatuh tersungkur di lantai. Ia tak berdaya. Sudah selesai, Jarwo, kata Subrata dengan suara dingin. Para anak buahnya yang tersisa melihat pemimpin mereka tumbang. Tanpa berpikir panjang, mereka segera melarikan diri dari benteng. Subrata lalu mendekati Raden Ayu Sekar Kartika dan melepaskan ikatan tangannya. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu, katanya lembut. Raden Ayu menatapnya dengan kagum. Kau, siapa sebenarnya? Tidak penting siapa aku. Yang penting, kau sekarang selamat, jawabnya. Ia lalu membawa Raden Ayu keluar dari benteng, sementara Jarwo ditangkap dan diikat. Kembali ke istana, ketika Subrata membawa Raden Ayu kembali ke istana, seluruh rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai. Tumenggung Cokro Adityo tak dapat menyembunyikan rasa haru dan bangganya. Wahai manusia kerbau, kau telah menyelamatkan putriku dan membebaskan desa ini dari teror Jarwo, ucapnya. Terimalah separuh hartaku dan jadilah menantu kerajaanku. Semua orang bersorak tetapi Subrata terdiam sejenak. Aku tidak menginginkan harta, aku hanya ingin melindungi rakyat, jawabnya. Tapi aku ingin tahu siapa sebenarnya orang yang telah menyelamatkan putriku, desak Tumenggung. Akhirnya, Subrata perlahan melepaskan topengnya. Semua orang terkejut. Subrata, kau selama ini adalah manusia kerbau. Raden Ayu menatapnya dengan penuh kekaguman. Setelah semua terungkap, Tumenggung tetap memenuhi janjinya. Ia menikahkan Subrata dengan Raden Ayu Sekar Kartika, dan Subrata pun dikenal sebagai pahlawan desa yang tak hanya kuat tetapi juga berjiwa besar. Namun, meskipun ia kini menjadi bagian dari keluarga bangsawan, Subrata tetap menjadi pelindung rakyat. Dan nama manusia kerbau tetap hidup sebagai legenda yang tak akan pernah terlupakan. Hari yang bersejarah di kerajaan Tumenggung Cokro Adityo Matahari. Pagi menyinari alun-alun, kerajaan Tumenggung Cokro Adityo. Seluruh rakyat berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah. Perayaan kemenangan atas kelompok berandal Jarwo dan penghormatan bagi manusia kerbau, sang pahlawan desa. Di tengah alun-alun, Subrata berdiri tegap, kini tanpa topeng, yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Ia mengenakan pakaian kebesaran yang diberikan oleh Tumenggung, tanda bahwa ia kini bukan hanya seorang pemuda desa biasa, tetapi juga pahlawan yang dihormati. Raden Ayu Sekar Kartika berdiri di sampingnya, mengenakan busana kebangsawanan yang anggun. Matanya berbinar penuh kagum dan rasa hormat kepada pria yang telah menyelamatkannya dari cengkeraman Jarwo. Di hadapan mereka, Tumenggung Cokro Adityo berdiri dengan penuh wibawa. Suaranya lantang ketika ia berbicara kepada rakyatnya. Hari ini adalah hari yang bersejarah.
seorang pemuda sederhana, seorang penggembala kerbau, telah menunjukkan keberanian luar biasa dan menyelamatkan putriku dari tangan para penjahat. Dengan ini, aku menepati janjiku. Wahai rakyatku, aku perkenalkan kepadamu menantu masa depanku, Subrata, sang manusia kerbau. Sorak-sorai rakyat membahana. Semua orang bersorak gembira, meneriakkan nama Subrata sebagai pahlawan mereka. Subrata yang menolak kekayaan. Setelah sorakan mereda, Tumenggung memerintahkan pelayan kerajaan untuk membawa sebuah peti besar berisi emas, perak, dan permata. Subrata, seperti yang kujanjikan, ini adalah separuh dari hartaku sebagai imbalan atas jasamu yang luar biasa, kata Tumenggung sambil menunjuk peti itu. Namun Subrata hanya menatap peti tersebut sejenak lalu menggeleng pelan. Maafkan aku Tumenggung, tapi aku tidak bisa menerima ini, katanya. Kerumunan terdiam, Tumenggung Cokro Adityo mengernyitkan dahi. Mengapa kau menolaknya, Subrata? Ini adalah hakmu. Subrata tersenyum. Aku tidak melakukan semua ini untuk harta. Aku hanya ingin desa ini damai dan rakyat bisa hidup dengan tenang. Jika aku menerima emas dan perak ini, aku takut aku akan melupakan siapa diriku yang sebenarnya. Tumenggung terdiam, lalu tersenyum bangga. Kau memang seorang yang luar biasa, Subrata. Sikapmu mengingatkanku bahwa kekuatan sejati bukan hanya di tangan, tetapi juga di hati. Sebagai gantinya, Subrata meminta agar harta tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tumenggung menyetujui permintaan itu, dan sejak saat itu kehidupan rakyat di wilayahnya menjadi lebih sejahtera. Pernikahan yang dinanti-nanti. Beberapa bulan setelah kemenangan besar itu, kerajaan bersiap untuk menyelenggarakan pernikahan Subrata dan Raden Ayu Sekar Kartika. Istana dihiasi dengan bunga dan kain sutra. Para tamu dari berbagai desa datang untuk menyaksikan pernikahan yang telah menjadi perbincangan di seluruh negeri. Di dalam hatinya, Subrata merasa sedikit canggung. Ia hanyalah seorang penggembala yang biasa hidup di sawah bersama Poleng, dan kini ia akan menikahi seorang putri bangsawan. Namun ketika ia melihat Raden Ayu Sekar Kartika yang tersenyum tulus kepadanya, ia menyadari bahwa cinta mereka bukan tentang status atau latar belakang, tetapi tentang hati dan keberanian. Pada hari pernikahan, Subrata mengenakan pakaian kebangsawanan, tetapi ia tetap menyelipkan sepotong kain hitam dari kostum manusia kerbau sebagai pengingat akan jati dirinya. Raden Ayu tampil anggun dalam balutan kebaya berwarna emas, rambutnya dihiasi mahkota kecil yang berkilauan. Ketika mereka berdiri di pelaminan, rakyat bersorak gembira. Hidup manusia kerbau, hidup Subrata dan Raden Ayu. Dan dengan itu mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Subrata yang tetap menjadi pelindung rakyat. Meskipun kini ia menjadi bagian dari keluarga bangsawan, Subrata tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering kembali ke desa, membantu para petani, dan menggembalakan Poleng seperti biasa. Ia juga tetap melindungi rakyat dari ancaman para penjahat, meskipun kini ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Namun, meskipun banyak yang tahu bahwa Subrata adalah manusia kerbau, legenda itu tetap hidup. Orang-orang masih bercerita tentang pahlawan bertopeng dengan kekuatan luar biasa yang muncul di saat rakyat membutuhkan. Akhir yang bahagia, tetapi awal dari sebuah legenda. Bertahun-tahun kemudian, nama Subrata tidak hanya dikenang sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana. Ia memimpin rakyatnya dengan adil, tetap rendah hati meskipun hidup dalam kemewahan. Dan setiap kali seseorang dalam kesulitan, ada yang berbisik di kegelapan malam, "Jangan takut, manusia kerbau pasti akan datang menolong." Tamat.